Zhang Yi menerima pesan dari Deng Shentong, sudut bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum penuh makna. Ia memang masih menyimpan satu kartu truf. Meskipun ia telah memberi huaksu pertahanan yang tak tertembus, seluruh senjata inti penyerangan, baik 3 kapal perang super, meriam orbital tingkat planet yang ditempatkan di berbagai benteng, maupun senjata serangan strategis tingkat lebih dalam, semuanya telah ia kunci mati. Hanya iris biologis dan gelombang mental miliknya yang bisa membuka kunci itu. Ini dilakukan bukan hanya karena kehati-hatian. Di dunia kiamat ini, ia tidak pernah sepenuhnya mempercayai siapapun. Tetapi juga karena keinginan untuk mengendalikan. Ia adalah penguasa tertinggi huaksu, dan hanya dengan cara itulah ia bisa merasa tenang, tanpa perlu khawatir ditikam dari belakang oleh orang-orang dari distrik lain. Sampaikan kepada semuanya, kerja bagus. Zhang Yi berbalik dan memandang kapal perang megah di belakangnya, Dreamer, serta rekan-rekannya yang telah bersiap tempur. Lu Keran, Yang Xinxin, Paman Yu, Liang Yue, Xu Pangzi, Li Yangyang. Setiap orang memancarkan aura bertarung setelah baru saja melewati perang pemusnahan sebuah negara. Aku akan segera tiba. Suara Zhang Yi terdengar sangat tenang. Ia memutus komunikasi, lalu mengibaskan tangannya dengan tegas. Jubah putihnya berkibar keras di tengah angin. Semuanya naik ke kapal. Negeri Zepan hanyalah hidangan pembuka. Sekarang, di depan gerbang Huaksu, ada 4 hidangan besar yang sesungguhnya sedang menunggu kita. Sekali dorong saja, kita habisi semua bajingan itu. Zhang Yi melangkah maju 1 langkah. Tubuhnya langsung menghilang dari tempat semula, dan pada detik berikutnya, ia sudah muncul di kursi komando di jembatan kapal. Target Huaksu Tianhai. Kecepatan penuh. Kita harus kembali. Membersihkan medan. Boom! Kapal perang hitam raksasa sebesar kota baja itu memuntahkan semburan api ekor biru gelap dari mesinnya. Lalu seketika menembus penghalang suara, menciptakan lorong vakum panjang di atmosfer. Ia bagaikan pedang yang kembali ke sarungnya, sekaligus seperti naga iblis yang baru pulang dari jurang maut. Dengan sisa wibawa setelah baru saja memusnahkan sebuah peradaban, ia melancarkan serangan pemusnahan terhadap 4 ras kuno yang tidak tahu diri itu. Di segala arah di sekitar Huaksu, rentetan tembakan meriam memenuhi langit. Mesin perang yang terus bergerak membuat seluruh wilayah tampak seperti akan dihancurkan. Serangan 4 ras besar telah berlangsung selama 40 menit. Meskipun pertahanan Huaksu masih sekuat benteng baja, situasi yang hanya bertahan tanpa membalas ini membuat para pemimpin seperti Jian Shou dan Ming Wo memiliki ilusi. Mereka mengira Huaksu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa bersembunyi di balik pertahanan. Mereka tidak punya kemampuan untuk menyerang balik. Jian Shou berteriak penuh semangat. Seluruh energi mereka dipakai untuk perisai. Mereka sama sekali tidak punya tenaga tersisa untuk menyerang balik. Selama kita menambah sedikit tekanan lagi dan memecahkan cangkang kura-kura itu, lebih dari 100 juta manusia, generasi ke-6 di dalamnya, akan menjadi domba yang siap disembelih. Sampaikan perintah. Semua meriam utama kapal perang, lakukan pengisian daya berlebih. Bersiap untuk meluncurkan 1 putaran tembakan serempak dan fokus menghantam 1 titik. Bahkan kalau meriamnya meledak, kita tetap harus menghancurkan perisai itu. Prajurit klan langit, kobarkan darah panas kalian. Panggil petir dan badai terkuat. 4 ras besar itu benar-benar telah menjadi gila. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk melancarkan serangan total terkuat mereka. Gelombang energi di langit dan bumi mencapai puncaknya. Udara bergetar, seolah pada detik berikutnya seluruh dunia akan runtuh. Namun tepat pada saat yang paling genting itu, bip, bip, bip. Di layar radar seluruh kapal perang milik 4 ras besar, tiba-tiba terdengar alarm tajam yang membuat jantung berdebar. Alarm itu bukan berasal dari depan, melainkan dari atas kepala mereka. Dari luar atmosfer di ketinggian puluhan ribu meter. Terdeteksi reaksi energi tinggi. Terdeteksi objek bermassa super besar sedang mendekat dengan kecepatan sangat tinggi. Itu apa? Semua orang secara refleks mengangkat kepala. Di langit hitam pekat itu,
Awan tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan mengerikan hingga membentuk lubang raksasa. Sebuah kapal perang super berwarna hitam pekat seolah datang dari neraka, membawa kobaran api merah dan petir kehancuran, meluncur turun seperti meteor hitam. Ia tidak memperlambat kecepatan, juga tidak menghindari armada 4 ras besar. Dengan dominasi yang seolah mampu menghancurkan segalanya, ia langsung menabrak bagian paling tengah medan perang wilayah Tianhai. Dan di bagian paling depan, kapal perang itu berdiri sosok hitam dengan angkuh di haluan kapal. Kedua tangannya berada di belakang punggung, memandang pasukan alien padat di bawah sana dengan tatapan sedingin es. Itu adalah Zhang Yi. Itulah kekuatan tempur tertinggi Huaxu. Karena kalian sudah datang, jangan harap ada yang bisa pergi. Suara itu menggema di seluruh langit dan bumi. Pada detik berikutnya, kapal perang hitam itu tidak menembak, melainkan langsung menghantam kapal induk raksasa milik klan Baja. Krak! Bahkan kapal induk klan Baja yang panjangnya mencapai 1000 meter pun, di hadapan Dreamer yang telah dimodifikasi dengan teknologi peradaban Mars dan digabungkan dengan teknologi klan Yihen, tetap rapuh seperti mainan plastik. Hanya dengan satu tabrakan saja, kapal induk klan Baja langsung terbelah menjadi 2, lalu meledak di udara menjadi bola api yang memukau. Tabrakan ini langsung menghancurkan harga diri klan Baja. Mereka dijuluki klan Baja karena seharusnya memiliki kemampuan pertahanan dan serangan fisik terkuat dengan penelitian mendalam mengenai kapal perang, meriam berat, dan baju zirah. Namun kini, kapal perang yang paling mereka banggakan justru dihancurkan tanpa ampun. Mereka datang dari mana? Dreamer muncul secara tiba-tiba dengan teknologi lompatan ruang. Ditambah lagi dengan teknologi kamuflase elektromagnetik dan optik yang sangat kuat, kemunculannya sama sekali tidak terdeteksi oleh 4 ras besar. Karena itulah, mereka benar-benar diserang secara mendadak. Dan pada saat ini juga, perhatian seluruh dunia tertuju ke langit di atas Tianhai. Pria itu, dia kembali. Sekarang baru menarik. Perang ini, sampai saat ini, barulah benar-benar dimulai. Deng Shentong berdiri di atas menara komando. Saat melihat Zhang Yi yang berdiri penuh gaya di atas Dreamer, ia menghela napas panjang. Seorang pria sejati memang seharusnya seperti ini. Sisa kekhawatiran terakhir di dalam hatinya pun lenyap sepenuhnya. Karena tombak terkuat Huaxu telah kembali ke tempatnya. Di langit di atas Tianhai, kapal perang Dreamer yang seluruh tubuhnya hitam pekat seolah ditempa dari logam hitam dunia bawah, melayang tenang di atas awan. Kemunculannya seperti jarum penenang laut, seketika meredam hiruk-pikuk seluruh medan perang. Zhang Yi berdiri dengan angkuh di haluan kapal. Seragam tempur putihnya berkibar keras di tengah angin kencang di ketinggian ribuan meter. Kedua tangannya terkulai santai di sisi tubuhnya. Sementara tatapannya yang dingin menyapu pasukan gabungan 4 ras besar di sekelilingnya. Kedua tangannya yang panjang, putih, dan kuat tampak kering dan penuh tenaga. Rantai hasil penyempurnaan dewa melilit di ujung jarinya. Ia juga bisa sewaktu-waktu menarik pedang keabadian penghakiman yang mampu memotong segalanya, atau menarik senar dimensi ruang dan merobek seluruh yang lemah. Aku paling suka bermain permainan membabat rumput. Pertandingan melawan lawan lemah memang yang paling menarik, bukan? Zhang Yi mengangkat sudut bibirnya. Hasrat membunuh di dalam dirinya telah mencapai puncak. Pada saat ini, tatapan seluruh dunia menembus batas ruang dan terfokus ke tempat itu. Tidak peduli apakah itu Dewan Meja Bundar Britania, Kuil Emas Bharata, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam Kolombia, ataupun peradaban kuno yang hanya menonton dari pinggir, semua orang kuat menahan napas dan menatap tanpa berkedip. Tentang pria dengan nama Sandy, kaos itu, ada terlalu banyak legenda, tetapi terlalu sedikit kebenaran yang benar-benar mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Terutama proses kehancuran negeri Zevan yang telah diblokir sepenuhnya oleh Zhang Yi di seluruh jalur informasi. Dunia luar hanya tahu bahwa negara kepulauan yang kuat itu lenyap dalam 1 hari, tetapi tidak ada yang melihat prosesnya. Rasa takut dan misteri yang tidak diketahui seperti itulah yang paling mengguncang hati manusia. Selama 3 tahun penuh, dia tidak benar-benar bergerak serius. Sekarang, sebenarnya kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti apa?
Seberapa kuat seseorang harus menjadi hingga mampu memusnahkan 5 armada ras hanya dengan kekuatan satu kapal perang? Terlebih lagi, dari penampilan mereka, mereka hampir menang tanpa mengalami kerusakan apapun. Di dalam Dewan Meja Bundar Britania, Raja Arthur menatap layar dengan tajam. Pedang di batu di pinggangnya sedikit bergetar, seolah merasakan ancaman dari musuh yang sangat kuat. Bisa memusnahkan seluruh ras Zevan hanya dalam setengah hari, dengan kekuatan satu orang, bahkan membuat sosok kuat kelas ksatria veteran seperti Takamikan Subi gagal melarikan diri. Fluktuasi tingkat energinya mungkin sudah mendekati tingkat ksatria hitam legendaris, bukan? Morgan mengusap dagunya, tatapannya sangat serius. Kalau dia benar-benar telah melangkah ke tingkat itu, maka sifat perang ini akan berubah. Karena memiliki seorang mutan dengan tingkat ksatria hitam adalah fondasi agar sebuah peradaban benar-benar dapat duduk di meja para penguasa dan berdiri tegak di antara para kuat dunia. Ras yang berada di bawah ksatria putih harus hidup sebagai bawahan, seperti sebagian besar negara manusia saat ini. Tatapan Zhang Yi menyapu ke segala arah dengan angkuh, lalu suaranya terdengar melalui pengeras suara. Karena kalian yang lebih dulu memulai perang, maka kalian juga harus menanggung harganya. Hanya saja, apakah kalian sudah siap menghadapi betapa kejamnya harga itu? Pasukan 4 ras di sekitar tidak berani terus menyerang. Bagaimanapun, menghadapi sosok kelas ksatria, senjata biasa sangat sulit memberikan kerusakan yang nyata. Jika Zhang Yi ingin membunuh mereka semua, itu hanya masalah waktu. Mereka juga tidak bodoh. Pada saat seperti ini, tentu saja mereka membiarkan para pemimpin ras mereka maju untuk berbicara dengan Zhang Yi. Benar saja. Tepat ketika semua orang memperhatikan, langit di atas kota Tianhai tiba-tiba dipenuhi distorsi cahaya yang sangat besar. Kapal induk dari 4 ras kuno sekaligus memproyeksikan hologram raksasa. Sosok 4 pemimpin itu pun langsung muncul di sekitar Zhang Yi. Di timur, ada pemimpin ras Titan, Gulich, setinggi 100 meter dengan 100 lengan yang terus bergerak. Di barat, ada pemimpin ras baja, Jian Shou, mengenakan armor pamungkas bagaikan benteng baja, dengan mata elektronik merah yang memancarkan cahaya kehancuran. Di selatan, ada pemimpin ras surga, Ming Wo, dengan 6 sayap di punggungnya. Tubuhnya diselimuti cahaya emas suci, tetapi wajahnya tampak muram. Di utara, ada pemimpin ras serigala bertaring, Randel, memegang 2 bilah pedang dengan 1 mata yang memancarkan hawa dingin. Keempat pemimpin besar itu sendiri masih berada jauh di tempat lain dan belum datang, tetapi proyeksi mereka sudah tiba lebih dulu. Tujuannya bukan untuk hal lain, melainkan agar sebelum Zhang Yi berbicara, mereka bisa lebih dulu melemparkan tanggung jawab perang ke kepala Zhang Yi demi merebut posisi yang benar. Kaos, kau pengkhianat hina yang tidak tahu malu. Suara Gulich bergemuruh seperti petir yang bergulung, dan kemarahannya terlihat jelas. Kami berlima bersekutu denganmu, menjelajahi langit berbintang bersama. Itu adalah kepercayaan yang luar biasa. Namun kau justru membantai armada kami di kedalaman alam semesta, membunuh seluruh pasukan ekspedisi. Dan sekarang kau bahkan telah kehilangan akal sehat, memusnahkan seluruh ras Zevan, bahkan tidak membiarkan anak-anak, wanita, dan orang tua hidup. Kau adalah pendosa planet bumi, aib peradaban. Hari ini kami berempat akan bekerja sama demi menegakkan keadilan langit dan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan penghormatan kepada para arwah. 3 orang lainnya juga segera ikut berbicara, memaki Zhang Yi dengan keras. Suara mereka terdengar sangat jauh, semua demi didengar oleh ras dan negara yang menyaksikan perang itu. Kaulah yang memulai perang, maka kami akan menjawabmu dengan perang. Kau harus mati demi menebus dosamu, dan ras Huaxu yang berdosa juga harus dimusnahkan. Semua kesalahan ada padamu, jadi jangan banyak bicara. Apakah mungkin 5 ras besar kami memfitnahmu? Menghadapi tuduhan 4 pemimpin besar yang seolah berdiri di puncak moralitas itu, Zhang Yi berdiri di tengah angin tanpa sedikit pun mengangkat kelopak matanya. Sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyum yang sangat dingin. Itu bukan ekspresi untuk membela diri,
melainkan ejekan dari seseorang yang telah melihat seluruh kebohongan. Peradaban kuno lainnya juga hanya menonton keramaian. Mengenai kebenaran, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, mereka bukan pihak yang terlibat dan juga tidak tahu bagaimana kebenaran sesungguhnya. Zhang Yi perlahan mengangkat tangannya, lalu menjentikkan jarinya dengan ringan. Sistem pengeras suara menara asal langsung aktif, mengubah suaranya menjadi siaran kuantum yang terdengar jelas ke seluruh penjuru dunia. Pengkhianat? Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut kalian benar-benar membuat orang ingin tertawa terbahak-bahak. Suara Zhang Yi tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dibantah, langsung menekan raungan 4 pemimpin besar itu. Di luar koridor langit berbintang dulu, siapa yang lebih dulu bergerak? Siapa yang ingin meninggalkanku selamanya di alam semesta yang dingin sebagai pupuk? Kalian berlima mengincar sumber dayaku, mengincar tanah Waksu, bahkan sebelum berangkat sudah menyusun apa yang disebut rencana perburuan kaos. Jadi bagaimana? Sekarang setelah aku membunuh balik kalian, kalian mulai menangis sambil meneriakkan keadilan? Zhang Yi sedikit mengangkat dagunya. Tatapannya seperti bilah pisau saat menyapu 4 bayangan raksasa itu, penuh penghinaan. Yang menang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit. Itulah hukum paling dasar di alam semesta. Karena kalian menginginkan nyawaku, maka kalian juga harus siap dimusnahkan. Negeri Zevan sudah kuhapus dari dunia ini, menjadi debu sejarah. Dan selanjutnya, Zhang Yi mengangkat satu jarinya, lalu perlahan menunjuk ke 4 arah. Giliran kalian. Kalimat itu bagaikan vonis dari dewa kematian, membuat seluruh medan perang tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Kurang ajar! Jian Shou mengeluarkan raungan elektronik. Apa kau pikir hanya dengan cangkang kura-kura itu, kau bisa menghentikan kami? Bahkan jika harus mengurasnya perlahan, kami akan menghabiskan seluruh energi Huaxu. Menghabiskan? Zhang Yi tersenyum. Senyumnya begitu cerah, tetapi juga begitu dingin. Apakah kalian salah memahami satu hal? Siapa yang bilang sistem ini hanya bisa digunakan untuk bertahan? Begitu kata-kata itu jatuh, Zhang Yi mengeluarkan sebuah inti energi dari ruang dimensi, lalu menggunakan domain nirbentuk untuk langsung menanamkannya ke dalam menara energi pusat kota Tianhai. Setelah itu, dia hanya berkata dengan tenang kepada Lu Keran, "Aktifkan inti energi, buka otoritas tertinggi, dan jalankan semua modul serangan di seluruh Huaxu." Saat itu, Lu Keran sedang berada di ruang kendali kapal Dreamer. Mendengar perintah itu, dia langsung mulai mengoperasikannya. Diterima! Verifikasi berhasil. Otoritas tertinggi terbuka. Inti energi Huaxu. Modul serangan aktif. Dengan mata penuh kegembiraan, Lu Keran menekan tombol aktivasi dengan keras. Biarkan para fosil tua dari peradaban kuno itu melihat dengan jelas apa yang disebut sebagai estetika kekerasan industri yang sesungguhnya. Wung, dari kedalaman bumi terdengar suara gemuruh berat, seolah seekor raksasa buas yang telah tertidur selama ratusan juta tahun sedang terbangun. Di pusat kota Tianhai, menara yang semula memancarkan cahaya biru lembut dan menopang jaringan pertahanan nasional, yaitu menara asal, dalam sekejap mengalami perubahan warna drastis. Warna biru lembut itu memudar, digantikan oleh merah tua yang membuat jantung berdebar, warna yang melambangkan kehancuran dan pembantaian. Energi merah itu tidak meluap keluar sedikit pun, melainkan menyebar dengan cara yang tak terbayangkan, mirip transmisi jarak jauh seperti Wi-Fi, dan dengan cepat mencapai seluruh kota inti di negara Huaxu. Dalam sekejap, menara-menara energi yang tersebar di lebih dari 30 kota inti di seluruh negeri, serta 108 pangkalan militer rahasia, bangkit bersamaan setelah menerima energi tersebut. Node perisai yang awalnya digunakan untuk pertahanan, prisma-prisma kristal bening itu, pada saat ini mulai mengalami transformasi mekanis. Prisma-prisma itu berputar, melipat, lalu memperlihatkan bagian dalamnya yang transparan dan memancarkan aura kematian. Setiap node dalam sekejap berubah menjadi menara meriam penghancur bintang mini. Sebenarnya, semuanya adalah tentakel serangan dari menara asal. Pemeriksaan sistem selesai. Pengisian daya susunan serangan selesai.
kode sistem Kaleidoskop Kematian. Kaleidoskop Kematian kali ini adalah sistem tempur berskala nasional yang diminta Zhang Yi untuk dibangun oleh Lu Keran. Pertahanan dan serangan menyatu menjadi satu, dan saat pertempuran berlangsung, energi dapat berpindah dari kota Tianhai ke sudut manapun dalam sistem pertahanan nasional dalam sekejap. Jika dilihat dari langit, dua node akan berkedip bersamaan, menyerupai kaleidoskop. Pesta pembantaian dimulai. Zhang Yi berdiri di puncak menara, dan dengan dingin mengucapkan beberapa kata itu, lalu mengayunkan tangannya dengan keras. Boom, 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 boom. Pada saat ini, langit negara Huaxu berubah menjadi kaleidoskop raksasa. Hanya saja, yang bermekaran bukanlah bunga, melainkan daging dan darah para prajurit 4 ras besar, serta pecahan kapal perang mereka. Puluhan ribu sinar energi merah tua berenergi tinggi, seperti hujan darah yang mengalir terbalik, atau magma yang menyembur keluar dari neraka, menghujani pasukan gabungan ras asing di langit dan daratan dengan gila-gilaan. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan defensif. Ini adalah pengeboman jenuh tingkat tertinggi. Sinar energi dengan kemurnian tinggi menyapu, keluar dari puncak menara energi, memotong para prajurit peradaban kuno semudah memotong tahu. Bahkan saat mengenai kapal perang, makhluk mekanis, dan kendaraan tempur yang memiliki tingkat teknologi tertentu, sinar itu hampir tanpa hambatan langsung merobek mereka menjadi 2. Di medan perang barat laut, komandan suku baja baru saja hendak memerintahkan tembakan salvo meriam utama berikutnya, tetapi tiba-tiba mendapati layar radar dipenuhi lautan merah. Itu apa? Belum sempat ia bereaksi, sinar kehancuran sudah tiba. Sinar merah tua itu bukan laser biasa, melainkan sinar disintegrasi antimateri yang menggabungkan teknologi peninggalan Mars. Gelombang baja yang menjadi kebanggaan suku baja menghadapi bencana total di hadapan kekuatan ini. Perisai kapal perang berat mereka, di bawah cahaya merah itu, hancur seketika seperti selembar kertas tipis. Setelah itu, badan kapal paduan logam yang tak bisa dihancurkan mulai meleleh, melengkung, dan akhirnya langsung terurai pada tingkat molekul. Tidak ada ledakan besar atau cahaya api yang menyilaukan. Yang ada hanyalah kapal-kapal perang dalam jumlah besar yang lenyap tanpa suara, berubah menjadi debu logam yang memenuhi langit. Di darat, formasi yang terdiri dari puluhan ribu mecha berat diselimuti jaring cahaya yang turun dari langit. Zzzt. Seperti pisau panas memotong mentega, mecha-mecha itu beserta para pilot di dalamnya langsung terpotong menjadi bagian-bagian rapi. Bekas potongannya halus seperti cermin, bahkan darah mereka pun langsung hangus karena suhu tinggi. Mundur! Cepat mundur! Ini sama sekali bukan daya tembak yang bisa kita lawan. Saluran komunikasi suku baja dipenuhi raungan putus asa. Sementara itu, di hutan pegunungan barat daya, di sana sedang berlangsung pemandangan yang jauh lebih tragis. Para prajurit suku serigala bertaring yang memuja latihan fisik, awalnya mengandalkan tubuh Vajra tak hancur. Mereka yang kebal senjata untuk menerjang medan perang tanpa rasa takut. Namun di bawah sapuan energi kaleidoskop kematian, tubuh yang mereka banggakan justru menjadi bahan tertawaan terbesar. Au! Raungan serigala yang menyayat hati menggema di seluruh lembah. Cahaya merah menyapu lewat, dan puluhan ribu prajurit serigala mengeluarkan jeritan putus asa. Bulu mereka terbakar, otot mereka meleleh, tulang mereka menguap. Rasa sakit karena dihapus pada tingkat molekul melampaui batas yang bisa ditanggung makhluk hidup. Hanya dengan satu putaran salvo, gelombang serigala hitam yang menutupi langit dan bumi berkurang separuh. Di atas tanah hanya tersisa parit-parit hitam pekat yang tak berdasar, seperti bekas luka di bumi. Petir suku langit dihancurkan. Para ahli suku langit yang mengendalikan cuaca ditembak jatuh secara presisi oleh sinar energi. Tubuh transparan raksasa mereka jatuh dari langit seperti burung yang patah sayap. Kemampuan mereka untuk bersembunyi di atmosfer yang selama ini mereka banggakan sama sekali tidak berguna di bawah sistem pemindaian berteknologi tinggi. Senjata biologis suku Titan,
Monster daging raksasa setinggi ratusan meter itu mengeluarkan bau hangus menjijikan saat dibakar sinar antimateri. Tubuh besar mereka roboh dengan keras, dan potongan mayat raksasa mereka menewaskan banyak pasukan sendiri. Serangan gabungan yang dibanggakan oleh 4 peradaban kuno besar runtuh total dalam sekejap. Semua senjata, kapal perang, dan menara energi mereka dihancurkan sepenuhnya oleh penindasan daya tembak kaleidoskop kematian yang jauh melampaui zamannya. Ini sama sekali bukan perang, ini adalah pembersihan. Baik orang-orang dari 4 ras besar maupun semua pihak yang menyaksikan, semuanya terdiam lama dan terkejut ketika negara Huaxu melancarkan serangan balasan dengan daya rusak yang mengerikan. Bahkan Wisnu dari ras berkepala 3 yang sebelumnya menyimpulkan bahwa tingkat teknologi negara Huaxu telah memasuki tahap peradaban tingkat 1, hampir sampai matanya melotot keluar. Apakah ini senjata yang diberikan oleh ras naga kepada mereka? Seberapa besar kepercayaan ras naga kepada negara Huaxu, sampai-sampai berani menyerahkan senjata setingkat ini kepada mereka? Apakah mereka tidak takut akan serangan balik? Sebagian besar senjata yang dibawa Zhang Yi sebenarnya sama sekali bukan hasil buatan mereka sendiri, melainkan diambil dari kota dunia dalam milik peradaban penjara pasir. Ini adalah senjata milik peradaban tingkat dewa pada masa lalu. Meskipun berasal dari dunia yang telah hilang dan kekuatannya bahkan tidak mencapai 1/10 dari masa jayanya. Namun jika ditempatkan di era ini, kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk mengguncang dunia. Lagi pula, yang dihadapi negara Huaxu hanyalah sisa-sisa peradaban kuno, bukan mereka yang berada di masa kejayaan. Senjata-senjata yang telah melampaui kategori senjata api itu, senjata energi murni dengan konsumsi energi ekstrem dan daya penghancur yang terkonsentrasi, memberikan pukulan yang menghancurkan kepada pasukan 4 ras besar. Bahkan Bai Longzi yang menyaksikan adegan ini, diam-diam pun matanya berkedip liar. Kaos. Orang itu membuatku teringat pada beberapa eksistensi mengerikan. Hailong Yuanjing mendengar itu lalu bertanya dengan rasa penasaran sambil menyilangkan tangan. Maksudmu, orang-orang Druk? Bai Longzi mengangguk. Benar. Pada bocah kecil bernama Kaos itu, aku merasakan kegilaan yang sama seperti milik orang-orang Druk dan juga potensi pertumbuhan yang menakutkan. Zhang Yi tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa mereka telah mendapatkan catatan insinyur dari ras Yihen serta teknologi peradaban penjara pasir dari ras naga. Bagaimanapun, bagi ras naga, hal-hal semacam itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terlalu canggih. Namun, meski begitu, Bai Longzi tetap beranggapan bahwa Zhang Yi setidaknya membutuhkan belasan tahun untuk mengubah teknologi-teknologi itu menjadi wujud nyata. Tetapi hanya dalam waktu 3 tahun, sistem persenjataan negara Huaxu sudah membuatnya memandang Zhang Yi dengan rasa kagum baru. Yuanjing mengangkat bahu dan berkata dengan malas, "Jangan lupa, umur generasi ke-6 biasanya hanya sekitar 100 tahun, sedangkan umur ras naga seringkali diukur dalam ribuan tahun. Karena itu, mereka jauh lebih mendesak dalam mengembangkan segala kekuatan yang bisa dikembangkan daripada kita." Sorot mata Bai Longzi bergetar. Menurutmu, apakah kita akan membesarkan monster yang tidak bisa dikendalikan? Hailongzi mencibir pelan. Bahkan sang pencipta pun tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kita. Jadi menurutmu, sebagai ras malaikat, apa yang membuat kita bisa sepenuhnya mengendalikan ras Huaxu? Setidaknya untuk saat ini, kita membutuhkan agen seperti itu, yang patuh sekaligus memiliki potensi tak terbatas. Bukankah itu hal yang bagus? Ia berjalan mendekat lalu menepuk bahu Bai Longzi. Pandangan leluhur tidak mungkin salah. Jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh setiap hari. Bai Longzi menundukkan kelopak matanya dan berkata dengan tenang, "Kita lihat saja nanti." Meskipun mereka sedang berbincang, mereka sama sekali tidak benar-benar bersantai. Perang antara negara Huaxu dan 5 ras besar pada dasarnya adalah perang perwakilan, sedangkan mereka adalah pendukung di belakang Zhang Yi. Pertarungan di tingkat yang lebih tinggi juga masih terus berlangsung secara diam-diam. Hanya saja orang lain sulit melihatnya. Bagaimanapun juga, kali ini bocah itu tidak mengecewakan kita. Begitulah penilaian Bai Longzi terhadap Zhang Yi. Lagi pula,
Dia sudah menguasai kekuatan alam semesta super. Masa depannya sangat menjanjikan. Satu putaran serangan balasan negara Huaxu langsung membuat pasukan gabungan 4 ras tercengang dan sangat terkejut. Semula mereka mengira bahwa dengan menggabungkan kekuatan 4 negara, mereka akan benar-benar menghancurkan negara Huaxu, atau setidaknya memperoleh keunggulan mutlak. Namun siapa yang bisa menyangka bahwa senjata teknologi peradaban super yang digunakan pihak lawan justru memberikan pukulan penurunan dimensi kepada mereka. Setelah satu putaran serangan selesai, Zhang Yi memerintahkan melalui saluran komunikasi tingkat tinggi negara Huaxu. Apa yang kalian tunggu? Sistem senjata butuh pengisian ulang energi. Aku sudah membersihkan medan perang dengan rentetan tembakan. Selanjutnya, seluruh pasukan bergerak. 6 wilayah besar, Houtu, Hanshanzuo, Xiaoli, dan yang lainnya, sejak awal sudah bersiap siaga. Awalnya mereka berniat menyaksikan Zhang Yi membantai musuh seorang diri. Namun sekarang Zhang Yi sudah berbicara. Mereka tentu tidak bisa terus bersembunyi. Wilayah Shengjing sudah siap tempur. Segera seluruh pasukan bergerak. Wilayah Timur Laut, seluruh pasukan bergerak. Pasukan pelindung negara bergerak. Zhang Yi telah menunjukkan kekuatan yang mengguncang hati, membuat moral pasukan 6 wilayah besar meningkat pesat. Pasukan para manusia super yang sudah lama menunggu langsung menyerbu ke medan perang. Selama bertahun-tahun ini, mereka memperoleh manfaat dari lingkungan damai yang diciptakan Zhang Yi. Ditambah lagi dengan sumber daya yang dibawa pulang dari berbagai peradaban kuno, serta sistem meditasi matang untuk meningkatkan kemampuan super yang berasal dari peradaban manusia bulan. Kekuatan mereka juga mengalami peningkatan besar. Dalam waktu 5 tahun, jumlah manusia super tingkat Epsilon di seluruh negeri bertambah lebih dari 20 orang. Mereka telah mengasah senjata dan melatih pasukan selama bertahun-tahun, selalu menunggu kesempatan untuk bertarung demi negara dan meraih jasa. Serangan balasan. Pasukan 6 wilayah besar negara Huaxu memanfaatkan kesempatan emas yang sangat langka ini. Di wilayah Shengjing, Houtu masih duduk tenang di dalam istana Dewa Bumi. Hanya saja, dengan dirinya sebagai pusat, telah terbentuk sebuah wilayah kekuatan besar yang sulit ditembus. Ia menutup matanya. Ia tidak bergerak, hanya diam-diam menunggu sesuatu turun. Shang Daowen berpamitan dengannya. Kini, Raja Ksitigarbha, yang indeks kekuatan supernya telah mencapai 40.000 poin, menyelipkan pedang komando di pinggangnya, lalu berjalan perlahan keluar dari gerbang Istana Dewa Bumi. Di tengah badai salju, 12 sio berdiri satu persatu dengan wajah penuh semangat tempur. Di luar gerbang halaman, barisan tempur 36 tiangang telah berjajar rapi. Ayo, pertempuran demi nasib negara telah tiba. Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Tianji Exing Daisheng mengaktifkan kemampuannya. Ruang terdistorsi, dan seketika semua orang dipindahkan ke medan perang yang paling membutuhkan mereka. Berkat sistem ruang yang telah dibangun sejak lama, Daisheng bisa memindahkan personel ke lebih dari 100 titik ruang di seluruh negeri. Di wilayah Jiangnan, mata Zuyu dipenuhi gairah terhadap sumber kekuatan ras asing. Dengan memegang pedang perang besar yang tidak sesuai dengan tubuhnya, ia menjadi orang pertama yang menerobos keluar dari medan pertahanan. Jurong Tuyunli serta Epsilon baru Lei Gong Li Guoqiang dan Dian Muchen Xiaoxiao mengikuti tepat di belakangnya, memimpin pengawal Yanyun menyerbu ke depan. Pasukan manusia super dari setiap wilayah besar telah menunggu selama bertahun-tahun. Kini akhirnya mereka bisa bertarung sepuas hati. Para prajurit manusia yang dulu ditekan habis-habisan oleh 4 ras besar, kini bagaikan harimau buas yang keluar dari kandang. Mereka meraung sambil menerobos kepungan dan melampiaskan amarah yang telah lama terpendam kepada pasukan musuh yang mulai runtuh. Sebenarnya, Zhang Yi tidak membutuhkan bantuan mereka. Ia bisa saja mengandalkan sistem senjata kaleidoskop kematian untuk memanen habis seluruh pasukan gabungan 4 ras. Bagaimanapun, tingkat peradaban sistem persenjataan itu terlalu tinggi. Namun, ia tetap memilih membiarkan pasukan manusia super melakukan pertempuran paling primitif secara langsung. Ini bukan karena Zhang Yi licik dan ingin menghemat energi. Ia telah menyaksikan jatuhnya banyak peradaban, sehingga memahami sebuah kebenaran.
Peradaban yang terlalu bergantung pada teknologi dan kecerdasan buatan, pada akhirnya tidak akan memiliki akhir yang baik, sama seperti penjara pasir dan ras Changyuan. Sedangkan jika ras-ras di alam semesta ingin berkembang hingga batas tertinggi, mereka hanya bisa menerobos diri sendiri dan naik dimensi dari tingkat ether. Karena itu, setiap individu harus terus bertarung, saling membunuh, lalu mengasah dan berevolusi. Ia ingin menggunakan perang ini sebagai medan latihan bagi para manusia super ras Huaxu. Pasukan gabungan 4 ras kehilangan hampir setengah kekuatannya setelah satu putaran pembersihan oleh Zhang Yi. Namun, yang mati pada dasarnya hanyalah umpan meriam, sedangkan para manusia super kuat, terutama mereka yang telah mencapai tingkat Epsilon, tentu tidak akan mati semudah itu. Karena itu, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang sangat besar. Ketika melihat pasukan negara Huaxu maju ke medan perang, mereka langsung merasa peluang mereka telah datang. Gelombang demi gelombang pasukan keluar dari berbagai wilayah di sekitar negara Huaxu, lalu bertabrakan tanpa ampun dengan pasukan gabungan 4 ras. Pasukan gabungan 4 ras yang semula masih memegang keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan, dan generasi ke-6 hanyalah makhluk lemah. Justru menunjukkan tanda-tanda kemunduran besar sesaat setelah bentrokan dimulai. Pasukan manusia super negara Huaxu bagaikan pelangi perang yang tak terbendung, dengan cepat menghancurkan pasukan gabungan 4 ras dari garis depan. Jika diamati lebih teliti, akan terlihat bahwa di dalam pasukan manusia super negara Huaxu ternyata juga terdapat lebih dari 200.000 unit makhluk mekanis. Mereka adalah makhluk mekanis ras Changyuan yang setengah dieliminasi oleh Zhang Yi. Setiap unit memiliki kekuatan tempur puncak tingkat delta. Karena mereka tidak takut mati, mereka bahkan bisa memberi masalah tertentu kepada manusia super tingkat Epsilon. Ditambah lagi dengan bergabungnya makhluk mekanis super besar setinggi 600 hingga 700 meter yang tampak seperti kota baja berjalan. Ancaman mematikan pun tercipta bagi formasi militer 4 peradaban kuno besar. Walaupun ras Changyuan muncul lebih awal, itu tidak berarti peradaban mereka lemah. Secara ketat, jika hanya berbicara soal kekuatan tempur, ras Changyuan yang menguasai peradaban mekanis tingkat tinggi sebenarnya lebih kuat dalam pertarungan 1 lawan 1 dibanding ras manapun dari 4 ras besar itu.